Cara pembuatan ombrometer sederhana dan mengukur curah hujan Hendianus Halawa. 2.402.019. Dosen pengampu, Salmiyati MPD, PhD Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan. Curah hujan merupakan komponen penting dalam siklus hidrologi yang perlu dipantau secara berkala untuk berbagai keperluan seperti pertanian, pengelolaan sumber daya air, dan mitigasi bencana banjir. Hidayat, 2023. Ombrometer atau penakar hujan adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah atau intensitas curah hujan dalam jangka waktu tertentu. Sari, 2024. Pengukuran curah hujan menjadi semakin penting di era perubahan iklim saat ini, di mana pola curah hujan mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan dekade sebelumnya. Menurut Prasetyo, 2025, pemahaman tentang pola curah hujan lokal dapat membantu masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi kondisi cuaca ekstrim. Ombrometer sederhana dapat menjadi solusi praktis dan ekonomis bagi masyarakat umum untuk memantau curah hujan di lingkungan mereka, terutama di daerah yang tidak memiliki stasiun meteorologi resmi. Gunawan, 2024. Makalah ini akan membahas metode pembuatan ombrometer sederhana dengan bahan yang mudah didapatkan serta cara pengukuran curah hujan yang tepat. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai cara pembuatan ombrometer sederhana dari bahan yang mudah diperoleh serta melatih keterampilan dalam melakukan pengukuran curah hujan secara langsung. Selain itu, praktikum ini bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami prinsip kerja alat pengukur curah hujan dan pentingnya data curah hujan dalam analisis agroklimatologi khususnya dalam kaitannya dengan kegiatan pertanian yang bergantung pada kondisi iklim. Alat dan bahan. Tiang penyangga 2 meter. Botol aqua 21 atau 2 liter batu kerikil. Lem bakar. Tali rafia cangkul. Jerigen lakban. Pisau. Paku korek. Cara kerja. Untuk botol aqua. Pertama potong botol aqua pada bagian yang seperti corong. Setelah itu masukkan kerikil sedikit. Kemudian balik posisinya seperti dan satukan dengan botol dan lakban. Untuk alat corong, pertama masukkan selang ke lubang bawah corongnya kemudian lakban supaya kuat, dan pada botol satu lagi dibolongi tutup botolnya dan masukkan selangnya. Setelah itu pasang alatnya dengan menancapkan tiangnya terlebih dahulu kemudian ikat alatnya di tiang. Begitu juga pada alat corong, kemudian lakukan pengamatan selama 2 minggu dan catat hasilnya. Ombrometer bekerja dengan prinsip menampung air hujan pada area tertentu untuk mengukur volumenya, di mana 1 mm curah hujan setara dengan 1 liter air per meter persegi. Oh, berarti Rahman, Cece motongnya muka-muka 2025. sendiri ya? Alat sederhana ini dapat dibuat menggunakan botol plastik transparan, penggaris, spidol, kerikil, dan alat pemotong. Gunawan, 2024. Sari, 2024, menambahkan pentingnya memilih botol berdinding lurus untuk akurasi pengukuran. Proses pembuatannya mencakup memotong bagian atas botol, membentuk corong, menambahkan kerikil sebagai pemberat, serta membuat skala pengukuran yang presisi. Prasetyo, 2025. Untuk memastikan akurasi, alat perlu dikalibrasi dengan mengukur luas mulut corong dan membandingkan hasil pengukuran dengan volume air yang diketahui. Rahman, 2025, serta melakukan uji beberapa kali. Hidayat, 2023. Penempatan ombrometer juga penting, sebaiknya berada di area terbuka, datar, jauh dari penghalang, dan terlindung dari angin. Gunawan, 2024, serta ditempatkan di beberapa titik untuk distribusi data yang lebih baik. Sari, 2024. Prosedur pengukuran dilakukan rutin, idealnya pukul 7 pagi, dengan mencatat ketinggian air dan menghitung selisih curah hujan harian, lalu mencatat data secara sistematis. Prasetyo, 2025. Dalam interpretasi, curah hujan dikategorikan menjadi ringan, kurang dari 5 mm, sedang, 5-20 mm, lebat, 20-50 mm, dan sangat lebat, lebih besar dari 50 mm. Rahman, 2025, dan data jangka panjang dapat digunakan untuk memahami tren musiman. Hidayat, 2023. Perbandingan hasil pengukuran. Berdasarkan data curah hujan dari 2 jenis alat pengukur, yaitu borometer paralon dan borometer botol aqua, terdapat perbedaan yang signifikan dalam hasil pengukuran.
Alat borometer Paralon mencatat total curah hujan sebesar 150 mm dengan rata-rata harian 10,71 mm. Sedangkan alat borometer botol Aqua hanya mencatat total 55,5 mm dengan rata-rata harian 3,96 mm. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan diameter bukaan alat dan sensitivitas penampungan air hujan. Borometer Paralon, yang biasanya memiliki permukaan tangkapan lebih luas dan dinding vertikal lebih stabil, cenderung lebih akurat dalam menangkap air hujan dibandingkan botol Aqua yang modifikasinya sederhana dan lebih mudah terpengaruh angin atau cipratan. Kesimpulan, pembuatan ombrometer sederhana merupakan solusi praktis dan ekonomis untuk mengukur curah hujan, terutama di daerah yang tidak memiliki akses ke peralatan meteorologi standar. Dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan seperti botol plastik bekas, masyarakat dapat membuat alat pengukur curah hujan yang cukup akurat untuk keperluan praktis. Penempatan yang tepat dan prosedur pengukuran yang konsisten menjadi kunci dalam mendapatkan data yang reliabel. Sebagaimana dinyatakan oleh Rahman, 2025, pengukuran curah hujan pada tingkat lokal dapat memberikan kontribusi berharga bagi pemahaman masyarakat tentang kondisi meteorologi di lingkungan mereka. Sekian video laporan praktikum saya hari ini. Saya ucapkan kepada teman-teman sekalian terima kasih atas waktunya.